Apakah masih ada pertanyaan, tanggapan? Saya mau. Oh, Bu Gita, silakan. Saya kira tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh juga Romo dan juga Pak Johan dan juga teman-teman lain dan juga dari yayasan. Saya hanya ingin sedikit cerita saja atau curhat bahwa dan selama ini kan guru-guru itu mengenal Romo Mangun itu dari buku-buku karya beliau, lalu seperti cerita-cerita orang-orang tentang bagaimana Romo Mangun itu. Tetapi saya ingat waktu kita dulu menentukan bahwa kita adalah komunitas pembelajar, maka di sana ada yang namanya penjaga sejarah. Nah, saya kira fungsi itu sangatlah penting di masa sekarang, apalagi banyak sekali guru-guru yang baru dan juga saya sendiri walaupun sudah lama tapi tetap merasa baru karena banyak sekali yang belum dipelajari. Bagaimana para penjaga sejarah ini yang sudah pernah bertemu ataupun ide-idenya itu kita bisa punya ruang, dalam artian ruang untuk berbicara, bukan mengenang sih, tapi dalam artian bagaimana sih spiritnya Romo Mangun tuh seperti apa sih, supaya kita juga lebih terasa dekat, dalam artian dekat tidak secara fisik tapi dekat secara ide dan ideologis dan sebagainya, itu secara itu dekat. Lalu tadi juga saya senang sekali bahwa ada usulan bahwa kita membaca buku Ki Hajar Dewantara yang 3 itu. Hal ini sangat menarik juga, bagaimana Ki Hajar Dewantara juga di sana menuliskan beberapa tokoh yang menjadi inspirasi beliau juga. Tapi saya ingin membuka lagi ruang bagi yayasan, apakah ada misalnya suatu senja di mana kita bisa berbicara bersama mengenai bagaimana sih Ki Hajar Dewantara ini, lalu bagaimana Romo Mangun ini, sehingga apa yang kita pelajari itu, misalnya kita sudah membaca atau kita belum membaca, itu bisa betul-betul terdampingi dan terfasilitasi. Lalu yang kedua adalah bagaimana tantangan-tantangan kita sebagai seorang guru itu tidak hanya di masa PJJ, saya kira di masa bagaimana mewujudkan apa yang dicita-citakan Romo Mangun ke dalam kondisi sekarang yang tentu saja dengan banyak friksi maupun entah bagaimana dengan pemerintah dan sebagainya, dengan kurikulum yang ada dan sebagainya. Itu tantangan-tantangan seperti itu yang seringkali menjadi kegelisahan bagi kami juga sebagai guru, sehingga itu bisa kalau kita berbicara dengan seseorang dari kalangan yang luas atau membuka jejaring yang luas, itu kita bisa lebih teguh, lebih hatinya lebih saya berjalan pada track yang oke, walaupun mungkin kadang mungkin agak sedikit melenceng ke sana. Jadi saya merindukan sekali ada ruang-ruang di suatu senja kah, di suatu pagi kah, atau seperti apa untuk kita saling berbicara bersama mengenai bagaimana sih Romo Mangun, Ki Hajar Dewantara, dan tantangan-tantangan kita juga, bagaimana kita bisa berjejaring dengan sekolah-sekolah yang tadi disebutkan. Itu juga menjadi suatu penguatan bagi kita. Kita tidak ada di dalam tempurung kita, namun juga bisa belajar dari banyak hal juga. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Gita atas tanggapan, dan ini juga kemudian membuat peluang untuk berjejaring. Kita mencoba sebenarnya berjejaringnya itu salah satunya adalah Jumat kelima, yang kemudian kita mau belajar dari entah itu meneruskan Romo Mangun atau tidak, tetapi dari sekolah yang mencintai anak. Semoga itu juga dirasakan teman-teman sebagai kesempatan belajar, bukan hanya bernostalgia. Tapi baik kalau Romo Mul, Pak Johan menanggapi ide inspiratif dari Bu Gita ini, atau pengurus yang lain. Ya, terima kasih. Saya kira hari ini
ini adalah awal kita menjawab kerinduan kita itu di pembicaraan seperti ini. Jadi kita saling mengenal, saling menyapa, mengapresiasi, meneguhkan, mengingat kembali arah hidup dan panggilan kita sebagai orang yang ditugaskan di pelayanan pendidikan. Tadi kita sudah menemukan poin-poin pokok yang kuat untuk pendidikan Romo Mangun. 1, terus belajar dan senang belajar. 2, meletakkan hati untuk seluruh proses hidup kita, terutama pendampingan dan pemekaran anak-anak, mencintai anak-anak. 3, kita terus memberi perhatian kepada anak-anak yang terpinggirkan dan anak-anak yang miskin. Kalau 3 hal itu kita hidupi terus-menerus, itulah sebenarnya spirit dari eksperimentasi kita yang khas. Ya, kekhasan kita ada di situ. Lalu sekarang ini yang perlu kita lanjutkan adalah kontinuitas perjumpaan seperti ini. Seperti kita sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan, yaitu seton untuk guru, sanggar guru, maka bagaimana nanti diatur, kita juga memiliki entah perjumpaan dengan yayasan itu dipilihkan hari. Biasanya hal yang diagendakan dan sifatnya kontinu itu dampaknya lebih kuat daripada sesekali besar tapi itu lebih bersifat selebrasi saja. Selebrasi itu berguna, penting, tetapi yang mengubah hidup kita adalah yang rutin, yang kita hidupi secara kontinu dengan tema-tema sederhana, tapi itu sungguh-sungguh memberikan atau menggerakkan hidup kita. Tanggapan saya setuju dengan apa yang disampaikan kita. Nanti kita melihat ke depan bagaimana mengagendakan itu sehingga perjumpaan hari ini tidak menjadi perjumpaan yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih, Romo Mul ternyata sudah berfilsafat keseharian. Sudah melihat konten dari Bu Naning yang menyatakan dari pagi, siang, malam akan menjadi yang biasa ketika hidupnya bermakna. Itu kata-kata Bu Naning ya. Menurut saya kita sudah mencoba membiasakan untuk belajar, tetapi bisa jadi ini menjadi resistensi dari diri. Seton meneh, setu meneh, apa meneh. Ya. Tetapi tidak ada kedalam masuk ke dalam yang kemudian kita nyebut permukaan gebiar, tapi kedalamnya kadang-kadang perlu kita cari. Ini tantangan-tantangan kita. Semoga seton dan berbagai program itu menampung apa yang menjadi kerinduan kita tadi salah. Ini masih 10 menit. Pasti Romo Edipur sudah mempunyai bahan catatan. Kurang lebih ini tadi kami bercerita tentang dinamika guru sekolah yang dinamika edukasi dasar yang terus menegaskan agar terus berupaya menemukan apa yang ditawarkan anak-anak ada di sana. Dan pada Sabtu ini kita menyapa maka apa yang sedikit Romo Edipur dengarkan itu bisa menjadi catatan yang bisa dibagikan pada kami. Silakan Romo Edipur. Terima kasih Romo Edi Wiyanto. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih Bu Lis. Terima kasih Romo Mul. Terima kasih Mbak Gita yang sempat saya dengarkan usulan, pemikiran, ataupun juga masukannya dalam konteks memaknai eksperimental education yang benar-benar sedang kita coba terus benahi dan upayakan untuk dari ke hari semakin sempurna, walaupun kita juga tidak pernah bisa tahu
kapan kesempurnaan itu akan tercapai. Mungkin nanti kalau kiamat itu baru akan tercapai kesempurnaan itu. Ini yang pertama. Sekali lagi terima kasih juga untuk keterlibatan dan kehadiran semua rekan di lingkungan, di atmosfer, dan juga di seluruh karya Yayasan Dinamika Edukasi Dasar ini. Sejauh saya menangkap, ini hal yang kedua ingin saya sampaikan, Romo Mangun mempunyai semangat sebagai seorang pendidik. Walaupun beliau tidak pernah secara khusus mempersiapkan diri untuk menjadi pendidik dalam arti yang sekarang ini kita pahami berkecimpung dalam dunia pendidikan yang formal, karena memang basis beliau adalah basis imamat, dan tentu saja kalau ilmu sekularnya adalah basis ilmu teknik arsitektur. Tetapi intinya, sejauh saya menangkap, beliau menyatakan bahwa mendidik tidak lain adalah memanusiakan manusia. Mendidik tidak lain adalah mencintai dan mengantarkan anak ke tujuan hidup, yaitu masa depannya. Mendidik tidak lain adalah mengapresiasi anak, karena tidak ada anak yang bodoh. Dan sekarang ini kalau kita mempelajari dunia manajemen atau apapun yang namanya appreciative inquiry, itu terus dikembangkan di mana-mana. Dan yang tidak kalah penting, beliau mengembangkan juga semangat mendidik dalam semangat pengajaran sosial gereja yang siklusnya itu selalu dirumuskan dalam 3 kata kunci, yaitu see, judge, act, yang berarti melihat, menilai, dan akhirnya bertindak. Itulah yang memungkinkan seseorang untuk terus maju dalam menemani, mendampingi, atau mengarahkan anak-anak. Sehingga kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para gembala di Indonesia, entah itu gembala sapi atau gembala itik, itu selalu menempatkan dirinya di belakang kawanan, tidak berada di depan kawanan. Kendati Ki Hajar Dewantara juga merumuskan 3 semangatnya, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani, tetapi menempatkan diri di belakang dan memberi arah atau istilahnya menunjukkan, itu sesuatu yang memang oleh Romo Mangun dihayati benar, terutama juga dalam menemani kami dulu imam-imam muda yang selalu diberikan catatan kritis oleh beliau. Jadi Romo itu jangan langsung menjadi tua. Artinya ketika ditahbiskan seolah-olah tujuan imamat itu sudah selesai, sudah tercapai, dan kemudian sesudah itu orang kemudian diam atau tidak mau berkembang lagi. Itu catatan-catatan yang bagi saya sangat menginspirasi, dan pada akhirnya apa yang dilakukan oleh teman-teman sejauh saya ikuti dalam
pelbagai sharing entah oleh Romo Edi Wianto, Romo Mul, dan juga oleh pengurus yang lain, saya merasakan sangat baik. Hanya yang menjadi semakin penting untuk kita miliki, dasarilah semuanya itu sekali lagi dengan hati. Teman-teman Serikat Yesus merumuskan kita harus benar-benar memiliki compassion dalam kaitannya dengan pendidikan ini. Karut-marut politik pendidikan harus kita imbangi dengan upaya-upaya kita untuk menggunakan hati dalam mendidik, mendampingi, dan mengembangkan anak-anak kita. Saya belum mampu merumuskan hal-hal yang aplikatif, tetapi spirit itulah yang ingin saya haturkan kepada Anda semua pagi hari ini. Matur nuwun berkah dalem, saya kembalikan ke Romo Edi Wianto. Terima kasih Romo Edi Mas toh pengantikannya Big Jet ya. Nah, ada yang pesan saya yakni terakhir tentang sebenarnya Romo Mangun juga menitipkan kepada kita di mana hati diletakkan, di situ proses belajar dan maju mulai. Maka mari kita itu sudah ada dialog antara Romo yang menyetujui Pak Johan mengingatkan kekuatan Mangunan ada pada guru. Maka yayasan selalu mendukung agar kita bisa maju kepada spirit guru sejati. Maka Romo Mul langsung menjawab, siap Pak Johan, perjumpaan dengan guru secara kontinu untuk saling menyapa dan belajar bersama. Ini berarti kita ada dinamika ke depan, itu di seton. Itu pertama itu adalah kesempatan yayasan itu mendengarkan sekaligus menyapa kita bersama. Ini sudah menjadi alokasi waktu kita. Tetapi juga ada kesempatan-kesempatan lain mungkin perlu dikreasi, dibangun supaya ada hal yang lebih bisa dipelajari lagi. Ini minimal yang kita temukan hal penting, kita sadari kembali dalam kesempatan yayasan menyapa pada pagi hari ini. Jam saya sudah jam 10, di laptop itu kurang 3 menit. Baik kalau saya tidak membuka kesempatan untuk menanggapi atau bertanya dari para guru ataupun karyawan. Kita berterima kasih dalam perjumpaan kali ini, ada suasana menyapa, meneguhkan, dan ini bagi saya luar biasa. Maka mari kita bersama syukuri, kita akhiri kesempatan saling menyapa virtual ini dengan doa penutup.